Sudah mulai saya rekam ya, Cek. Kapten katanya juga mau hadir, tapi sebentar lagi wawancara dulu katanya. Ya, apa-apa kita nanti ini aja ya, sambil menunggu nanti kalau kapten sudah hadir kita beri kesempatan gitu ya, biar teman-teman nggak menunggu lebih lama lagi. Jadi kita langsung mulai saja ya teman-teman. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir siang ini, hari Selasa di acara Persegi, pertemuan Selasa berbagi yang ke-30 ternyata ini ya, angkanya cantik pas ini sebelum kita fokus untuk merayakan Hari Idul Fitri ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang mudik, sudah sampai di tempat mudik, atau baru berangkat, atau justru kayak saya ini, jaga kandang ya. Jaga kandang daerahnya masing-masing. Selamat datang di acara Persegi yang ke-30 dengan materi kita yang sangat kekinian ya, lagi hits banget ini sekarang. Kalau kata anak sekarang lagi viral ya. Tentang sekolah inklusi. Nah, ini judulnya penanganan anak ABK. Nah, katanya kalau sekarang bukan ABK nih, baru juga saya baru tahu namanya PDPD, katanya peserta didik penyandang disabilitas. Tapi anak ABK juga masih ini ya, masih sering dibicarakan gitu ya, karena memang kalau anak itu kan memang usia pendidikan ya. Nah, ini kita fokus di anak ABK di sekolah inklusi. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber kita, Ibu Anis Solihah MPD. Saya bacakan CV-nya. Beliau adalah guru di sekolah di Kota Tangerang ya. Kemudian latar belakang pendidikannya S1-nya PGSD Universitas Terbuka dan S2-nya Universitas Profesor Dr. Hamka. Pengalamannya banyak ini ya Bapak Ibu ya, Ketua Komunitas Gugus 6 SIM PKB, kemudian Sekretaris Portina Kota Tangerang, Ketua PGRI Ranting Kelurahan Sukaasih, Fasil pembuatan video pembelajaran untuk guru. Wah, ini boleh juga nih nanti bagi-bagi ilmunya ya Bu Asi ya, Bu Anis ya. Kemudian ada koordinator PJJ Kota Tangerang. Wah, tim ini juga nih, tim inti PJJ ini ya. Kemudian tim penari dalam ajang pentas 1000 penari Lenggang Cisadane Kota Tangerang. Aduh, ini harus kita ini nih ambil ilmunya nih ya. Penari-penari juga. Aduh, Bu Anis ini ternyata multi talenta ya. Banyak ilmunya yang bisa kita pelajari nanti ya. Kemudian juga tim penilai lomba bakat seni siswa Kota Tangerang, juga koordinator guru inklusi di Kota Tangerang dan guru penggerak angkatan 5 di Kota Tangerang. Kemudian untuk kontaknya nanti boleh hubungi Bu Anis di nomor teleponnya di 0878 88 89 34 37 atau boleh menghubungi nanti GCE Banten mau minta kontaknya Bu Anis gitu, boleh ya. Nah, untuk siang hari ini seperti biasa ya Bapak Ibu, nanti ada jangan tanya-tanya daftar hadir dan sertifikat, semua nanti ada timnya di dapurnya GCE yang akan mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi form daftar hadir dan sertifikat ya. Kemudian juga tak lupa, intinya kami mengingatkan untuk saling menghargai, saling menghormati narasumber kita siang hari ini yang berbagi ilmu ya kepada kita dengan selalu
tombol mic-nya dalam keadaan mute ya. Nanti jika dipersilahkan, jika sudah mengangkat tangan dan dipersilahkan untuk bicara, boleh untuk membuka mic-nya. Kemudian juga pertanyaan boleh disampaikan pada saat narasumber masih menyampaikan materinya pertanyaan disampaikan melalui kolom chat ya, boleh melalui kolom chat, boleh chat pribadi juga kepada saya. Nanti saya sampaikan ketika sesi pertanyaan sudah dibuka. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita langsung masuk saja ke materinya kepada Ibu Anis Solihah, MPD, disilakan. Iya, terima kasih Ibu Resita Larasati selaku moderator. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi ya Bu Laras ya. Bu Resita ya. Iya Bu Resita, dan terima kasih juga kepada GCE Banten sudah memfasilitasi kegiatan hari ini, dan kita sama-sama berdoa berharap apa yang kita lakukan pada hari ini adalah sebagai ladang amal kita sebagai guru ya. Guru itu tidak pernah berhenti belajar. Saya pernah mendapatkan quotes bahwa kalau guru tidak mau belajar, guru berhenti belajar, maka berhenti pula mengajar. Jadi kita jadikan diri kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, peserta persegi di GCE pada hari ini, izinkan saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman hebat, kehadiran saya di sini merupakan dalam kegiatan berbagi, di mana apa yang saya dapat lebih banyak adalah pengalaman. Sejak saya menjadi guru di tahun 1998 ya, di SK 1999. Saya mengawali guru itu adalah menjadi guru TK. Dari awal saya menjadi guru TK, saya sudah menghadapi apa yang disebut anak-anak ABK. Walaupun mereka tidak mempunyai label yang valid ya dari seorang tenaga ahli, saya menyadari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh anak didik saya sejak tahun 1998. Begitu pula ketika setelah 8 tahun pengabdian saya di pendidikan anak usia dini, saya mengabdi di SD. Di situ pun saya tidak berhenti menemukan anak-anak yang berkebutuhan khusus, hingga pada tahun 2020 Kota Tangerang mulai mencanangkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, di mana salah satu tempat saya mengajar adalah SD Tangerang 5. Kala itu ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. Di situ kembali saya mengasah kemampuan dan keilmuan yang saya dapat, di mana perlu adanya keilmuan dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Izin share screen ya Ibu Resita. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, Bu Anis. Ya. Penanganan anak ABK di sekolah inklusi. Memang pada sebelum tahun 2020 kita belum mengenal yang namanya sekolah inklusi, dan alhamdulillah pemerintah, khususnya pemerintah Kota Tangerang, kembali memfasilitasi anak-anak yang
termarginalkan ya. Tidak sedikit anak-anak inklusi dapat diterima di pendidikan umum. Apa sih kata inklusi itu, Bapak Ibu? Kita perlu memahami, kita perlu mengetahui apa itu sekolah inklusi. Apakah sekolah inklusi sama dengan sekolah inklusif? Nah, mungkin di kolom chat Bapak Ibu silahkan yang mau sharing, mungkin banyak yang sudah tahu ya apa itu sekolah inklusi. Terkadang persepsi sebagian pendidik, terutama orang tua murid ya, ketika sebuah sekolah dicanangkan sebagai sekolah inklusi, di situ terjadi suatu miskonsepsi, di mana sekolah inklusi disamaratakan dengan sekolah khusus atau SKH. Padahal seyogyanya sekolah inklusi bukan sekolah SKH. Maka dari itu kita perlu nih mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya apa sih sekolah inklusi itu. Teman-teman yang berbahagia, pengertian sekolah inklusi adalah sekolah yang memberikan ruang pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK agar mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak sekolah pada umumnya. Kalau di Kota Tangerang ada perwal khusus di mana dalam penyelenggaraan sekolah inklusi diatur penerimaan apakah anak ABK itu dapat mengenyam pendidikan di sekolah inklusi. Tidak semua anak ABK itu masuk ke dalam sekolah inklusi. Ya, teman-teman yang berbahagia, pendidikan inklusif adalah suatu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak ABK yang di sekolah-sekolah yang terdekat bermain bersama dengan teman-teman seusianya. Ini kata dari ahli yaitu Sapon Sevin dalam UNIL pada tahun 1994. Jadi, sekolah inklusi itu tidak sama dengan sekolah khusus, di mana kita menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah bertujuan membaurkan antara anak-anak yang memiliki hambatan yang besar dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita hadapi adalah anak-anak yang memiliki hambatan besar. Banyak sekali teman-teman mengeluhkan ketika siswanya tidak dapat membaca, sudah diberi pemahaman, pembimbingan, pelatihan, tapi siswa tersebut tidak juga dapat menyerap ilmu atau skill membacanya. Kita sudah mengkategorikan siswa tersebut bodoh, ya, atau terbelakang ya dalam hal pendidikan. Seharusnya ketika kita menyadari bahwa anak-anak kita memiliki hambatan dalam hal membaca, dia sudah masuk ke dalam anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tugas kita adalah mempersempit ruang atau mempersempit hambatan yang dihadapinya. Jadi, anak yang memiliki hambatan yang besar, kita baurkan kepada anak-anak yang normal pada umumnya. Itulah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa membeda-bedakan yang berasal dari latar belakang suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis, tempat tinggal, jenis kelamin, agama, serta yang utama adalah perbedaan kondisi fisik atau mental seorang anak. Kita kembali mengingat kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana setiap anak itu adalah unik. Setiap anak itu mempunyai bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kepada semua anak, tidak hanya kepada anak yang normal, tapi kepada anak ABK juga
diberi kesempatan untuk mengenyam suatu pendidikan dalam ruang lingkup yang sama. Perlu kita sadari bahwa kita tidak bisa sembarangan melabelkan seorang anak. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam pendidikan inklusif, semua siswa memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran di kelas. Namun siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus. Nah, ini di Kota Tangerang sudah memfasilitasi di mana guru pendamping khusus dimasukkan ke dalam sekolah sebagai guru pendamping, ya, sebagai guru pendamping yang mendampingi guru kelas untuk memberikan beberapa arahan, beberapa bimbingan agar anak-anak yang berkebutuhan khusus terlayani pendidikan. Nah, teman-teman yang berbahagia, berbeda dengan berselaras dengan inklusi. Inklusi adalah anak dengan kebutuhan khusus tidak lagi harus bersekolah di sekolah luar biasa atau sekolah khusus sekarang, ya, dan bisa berinteraksi dengan anak lainnya di kelas. Untuk itu, di Kota Tangerang dalam menerima sekolah inklusi merujuk pada perwal yang ada, tidak semua anak ABK dapat diterima di sekolah inklusi. Ada kriteria khusus yang harus dimiliki agar anak dapat bersekolah di sekolah inklusi, agar anak dapat mendapatkan pelayanan pendidikan sama dengan anak yang lainnya. Salah satu kriterianya adalah di mana ada rujukan dari para ahli bahwa IQ-nya itu tidak boleh lebih dari 80. Tidak boleh kurang dari 80. Mengapa? Ketika IQ yang dimiliki seorang anak berkebutuhan khusus itu di bawah 80, maka bukan sekolah inklusi tempatnya. Mereka lebih membutuhkan pendidikan di sekolah khusus. Teman-teman yang berbahagia, berikut yang dapat mengikuti pendidikan inklusi yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, ya, tunalaras, tunalaras sosial, atau bahkan yang lebih. Kalau yang tadi yang kurang, ya, ada yang lebih yaitu cerdas istimewa, bakat istimewa. Nah, itu salah satu kebutuhan khusus. Kita terkadang melabelkan anak itu ketika dia tidak bisa bicara sudah dilabelkan dengan tuna bicara. Ketika anak tidak bisa melihat sudah dilabelkan dengan tunanetra. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai pendidik seyogyanya kita tidak sembarang tidak serta-merta langsung memberikan label kepada anak didik kita. Untuk itu ada penanganan khusus dalam melabelkan anak kita. Ya, Bapak Ibu, apakah perbedaan sekolah inklusi itu sama dengan sekolah biasa? Berbeda. Mengapa berbeda? Mengapa berbeda? Karena memang di dalam sekolah inklusi ada yang disebut sebagai pendampingan khusus untuk anak-anak ABK. Ketika kita menghadapi anak-anak ABK dalam pembelajaran, kita pun menerapkan suatu teknik khusus atau metode khusus dalam pembelajaran untuk anak-anak ABK tersebut. Teman-teman yang berbahagia, ada perbedaan yang mencolok antara sekolah inklusi dengan sekolah biasa. Di antaranya adalah yang pertama, di mana sekolah inklusi memberi ruang untuk murid berkebutuhan khusus. Bagaimana kita memberikan ruang, ya, kesempatan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Ini saya mengingatkan pada tahun 2020, ketika itu saya mendapat kesempatan menjadi panitia penerimaan siswa baru. Tempat saya bertugas mendapat kesempatan untuk menerima anak ABK. Kami menanti pendaftaran yang kala itu sudah hampir ditutup, ya teman-teman.
sekitar 30 menit lagi lah, karena memang di Kota Tangerang pendaftaran peserta didik itu secara online ya. Nah, 30 menit lagi server akan ditutup dan tidak bisa melakukan pendaftaran. Kala itu seorang ibu tergopoh-gopoh, dia bertanya, dia masuk ruangan panitia dan bertanya apakah pendaftaran masih dibuka, dan kami bilang kan masih 30 menit. Lalu dia duduk, dia menceritakan bahwa anaknya memiliki hambatan tidak bisa berjalan karena saraf tulang belakangnya sejak lahir mengalami hambatan ya. Dia kekurangan secara medis dia punya bukti-buktinya. Dia tanya apakah di sini bisa diterima Bu? Kami bilang insya Allah bisa. Silahkan Ibu berkasnya dulu karena 30 menit lagi waktu pendaftaran akan dimulai. Untuk masalah anak nanti dulu, saya bilang begitu. Dengan dia gemetar ya waktu itu, menangis terseduh-seduh. Waktu itu dia menyatakan bersyukur bahwa anaknya bisa diterima di Tangerang, di SD Tangerang 5. Dan saya memperhatikan gitu orang tua tersebut, mengapa sebegitu harunya dia ketika kami menyatakan bisa diterima. Proses kami lakukan karena kami ingin menyelamatkan anak itu bisa sekolah di sana. Ketika selesai, barulah kami ngobrol. Anaknya dibawa Bu, ada, tapi dia minta memohon untuk bahwa menyatakan bahwa sekolah inilah yang paling baik untuknya, karena sebelumnya dia ibu tersebut menyatakan bahwa sekolah sebelumnya menolaknya. Dan Bapak Ibu, anak-anak yang memiliki hambatan khusus itu adalah anak-anak yang peka secara perasaannya. Jadi ketika dia mendapatkan bahwa di sekolah sebelumnya ditolak, itu akan menghancurkan motivasinya untuk belajar. Dia akan langsung tidak percaya diri, dia langsung merasa dirinya penuh kekurangan. Disitulah peran kita sebagai orang tua untuk membangkitkan. Dan orang tuanya saya bilang sangat super ya, sangat mengerti anak. Maka dari itu dia bilang, Ibu tolong nanti kalau ketemu anak saya bilang sekolah ini yang paling baik untuk anak saya karena mungkin halamannya luas atau gurunya baik-baik dan gitu ya. Ketika dibawa saya terenyuh Bapak Ibu, anak itu digendong dan mau masuk ke ruangan itu dipaksa untuk berjalan gitu ya, dipegang, dipapah, dan memang secara fisik kaku dari pinggul sampai bawah itu anak itu tidak 100% mampu untuk berjalan ya. Walaupun dia dengan sekuat tenaga berjalan sampailah dia di tempat duduk, dia tersenyum kepada saya dan ya biasa ya malu-malu untuk seorang anak. Terus saya bilang selamat, nanti sekolah di sini ya Nak, saya bilang gitu. Dia menatap lagi ke ibunya dengan rasa tidak percaya diri dan ibunya menguatkan. Iya Mas, nanti Mas sekolah di sini ya sama Bu Ani, sama guru-guru yang ada di situ. Dan berkenalan dan ketika itu udah semakin menangis ibunya karena dia tidak merasa ketika anaknya dimasukkan ke sekolah khusus, dia akan merasa anaknya akan lebih terbuka lagi rasa tidak percaya dirinya. Karena saya mempelajari hingga saat ini bahwa anak dan orang tua itu belum mampu menerima kondisi yang dialaminya ya, hambatan yang dihadapinya. Untuk itu dia butuh penerimaan dari masyarakat melalui pendidikan yaitu sekolah inklusi. Nah, di sini saya bilang saya memberikan bahwa sekolah inklusi memberikan ruang yang untuk murid berkebutuhan khusus. Itu yang dimaksud adalah memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus itu
untuk berbaur, bermain bersama, belajar bersama dengan anak-anak lain pada umumnya ya. Yang kedua adalah pengajaran kolaboratif. Bapak Ibu, di dalam sekolah inklusi tentunya kita menghadapi beragam anak-anak ya. Nah, pada saat ini yang sedang viral adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di sekolah inklusi, mau tidak mau pembelajaran berdiferensiasi diterapkan. Mengapa? Karena anak ABK tentunya kebutuhan belajarnya berbeda dengan anak pada umumnya. Maka dari itu, pengajaran yang kolaboratif membutuhkan kolaboratif dari berbagai pihak, antar mapel atau antar jenjang ya, dari kelas 1 dan kelas 2 atau antar instansi seperti dinas kesehatan, bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup atau dengan pemberdayaan anak dan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Itu kami melakukan di sekolah kami, pengajaran yang berkolaboratif. Lalu perbedaan yang mencolok antara sekolah inklusi dengan sekolah biasa adalah kita secara nyata, secara tidak teori ya, langsung kita praktekkan, kita mampu memahami bahwa setiap anak yang kita hadapi di dalam kelas ada ya anak-anak yang unik, tidak sama. Setiap setiap anak ya tidak sama. Individu-individu yang ada di kelas itu tidak sama, apalagi anak ABK. Perlu kita memberikan yang disebut sebagai kesempatan kepada setiap anak untuk memilih pembelajaran apa yang mereka ingin tekuni, mereka ingin kuasai. Makanya setiap anak itu unik. Jadi guru yang berada di sekolah inklusi mendapat kesempatan langsung, belajar langsung untuk memahami bahwa setiap anak adalah unik. Yang keempat adalah memandang perbedaan sebagai hal yang normal. Bapak dan Ibu, kita tidak menutup mata bahwa ketika kita melihat seseorang berbeda dengan kita, tentunya ada reaksi, ada sedikit reaksi dari kita. Entah kita terbelalak, entah kita mengerjitkan dahi, ya pasti ada reaksi dari tubuh kita ketika kita menemukan atau menghadapi yang berbeda dari kita. Begitu juga dengan anak-anak atau peserta didik di sekolah inklusi. Mereka akan terbiasa bahwa ada loh anak yang tidak beruntung seperti mereka. Contohnya yang tadi ya, namanya Radit. Radit itu tunadaksa, dia selalu memakai kursi roda. Teman-teman Radit akan terbiasa dengan keberadaan kursi roda itu, di mana bayangkan Bapak Ibu kelas 1, ketika ada hal yang baru, siswa kelas 1 itu pastinya akan mencoba, ya, akan mencari tahu apa sih itu. Begitu juga dengan apa yang dimiliki Radit. Dia pastinya yang kami khawatirkan waktu itu ketika memasukkan Radit ke dalam kelas, kami mengkhawatirkan bahwa anak-anak kelas 1 akan meminjam kursi roda Radit atau terjadi pembulian terhadap Radit. Tapi alhamdulillah pada saat itu ketika Radit dipertemukan dengan teman-teman sekelasnya, teman-teman sekelas yang melihat Radit, justru yang kami temukan ada saling memberi dan saling menerima di sana. Mereka malah membantu apa yang Radit butuhkan pada saat itu. Tentunya Radit tidak bisa mengambil bukunya sendiri, ada temannya yang membantu. Nah, teman-teman, berbeda dari sekolah biasa, sekolah inklusi akan mempunyai ruang belajar yang real, di mana materinya adalah menerima ketidaksempurnaan seseorang, di mana ada perbedaan di sana. Mungkin materi keragaman akan lebih mudah diserap oleh anak karena melihat langsung apa yang berbeda dari
temannya. Ya teman-teman, langkah awal apa sih yang harus dilakukan sebagai guru ketika kita memiliki siswa ABK? Dalam hal ini, seperti yang saya kemukakan di awal bahwa kita tidak boleh sembarangan melabelkan anak kita menjadi siswa ABK, tapi kita perlu mencurigai anak kita memiliki hambatan. Nah, langkah awal apa ketika kita menghadapi anak-anak yang memiliki hambatan? Yang pertama adalah lakukan asesmen awal. Silakan teman-teman mencari tahu bagaimana melakukan asesmen awal. Karena anak-anak ABK atau anak-anak yang mempunyai hambatan itu biasanya mereka hambatan yang terbesar adalah kepada bina dirinya, kepada hambatan sosialnya. Karena cenderung anak-anak ABK itu ketika masuk ke dalam suatu ruang lingkup masyarakat yang luas, seperti teman-teman sekolah yang menghadapi anak-anak norma, dia hambatannya akan semakin besar yang dia hadapi, yaitu sosial. Dia cenderung menarik diri, tidak tidak semangat, dan malu, ya takut, malu itu yang dihadapi gitu. Maka dari itu lakukan asesmen awal. Jangan serta-merta kita langsung melabelkan anak seperti, wah anak ini nggak bisa baca ya, berarti dia bodoh. Jangan kita labelkan, jangan labelkan seperti itu. Kita lakukan asesmen awal. Mengapa dia tidak bisa baca? Asesmen awal tidak hanya pada ranah kognitif saja, lingkungan belajar, lingkungan sosial, juga psikomotorik juga menjadi bagian dari asesmen awal. Setelah kita dapat mendiagnosis dari asesmen awal itu, lalu yang kedua adalah libatkan tenaga ahli. Nah, apa yang menjadi diagnosis atau kecurigaan kita sama dengan pendapat tenaga ahli? Nah, tenaga ahli ini kan berbeda-beda ya. Kalau di sekolah khusus lebih ringan mungkin jurusannya ya. Kenapa? Karena sekolah khusus kan ada sekolah khusus hanya untuk tunagrahita atau sekolah khusus untuk tunarungu. Nah, ini salah satu tantangan di sekolah inklusi adalah kita tidak bisa menolak hambatan-hambatan yang ada pada anak. Ketika hambatannya misalnya tunarungu, aduh nggak bisa, nggak usah sekolah di sini. Terima dulu Bapak Ibu, terima dulu. Nanti kita komunikasikan apa, sampai di mana ketunaannya ya yang dimiliki oleh anak itu. Maka dari itu libatkan tenaga ahli sesuai dengan hambatan yang dimiliki oleh anak. Nah, ketika kita sudah mempunyai pendapat dari tenaga ahli secara ini ya Bapak Ibu, bukan hanya lisan tapi ada bukti fisik ya di sana. Lalu komunikasikan dengan orang tua bahwa anak Bapak Ibu yang memiliki hambatan itu hambatannya ini loh, harus begini loh. Jadi komunikasi dengan orang tua. Ketika kita tidak bisa, kita juga dalam mengkomunikasikan dengan orang tua, kita juga dapat memberikan pandangan-pandangan kalau di sekolah inklusi akan didapatkan seperti ini, dan ini. Itu yang harus kita paparkan. Karena ini berkaitan dengan rencana pembelajaran kita selama 1 tahun. Kita sampaikan kepada orang tua. Apalagi jika hambatannya itu sangat besar ya, sehingga beberapa indikator pembelajaran kita kemungkinan besar tidak dapat dicapai oleh anak-anak ABK tersebut. Kita komunikasikan kepada orang tua. Apakah perlu bantuan dari pendamping khusus, ataukah perlu bantuan dari tenaga ahli, atau anak itu lebih membutuhkan sekolah khusus dibanding sekolah inklusi. Semua harus dikomunikasikan dengan orang tua. Dan Bapak Ibu, ini yang tidak kalah penting dalam proses kita menghadapi ABK sebagai pendidik adalah libatkan selalu kepala sekolah dan teman sejawat, khususnya guru-guru bidang studi lainnya. Ketika itu kita harus melibatkan, kita harus meminta pendapatnya, apalagi kepala sekolah ya, kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan itu adalah bagi saya, mereka adalah orang tua kita. Kita libatkan mereka dalam pengambilan keputusan terhadap
anak ABK. Apakah kita pantas melabelkan anak itu dengan hambatannya? Misalnya si A adalah anak yang tunagrahita, si B adalah anak yang autis. Itu harus kita libatkan kepada kepala sekolah dan yang lainnya pengawas serta dinas pendidikan sebagai orang tua kita. Ya, teman-teman yang berbahagia, sekolah inklusi adalah sekolah yang merangkul semua anak. Terlepas dari perbedaan kondisi mereka masing-masing, kita mengajarkan untuk memahami perbedaan sejak dini kepada anak-anak. Ya, untuk memahami perbedaan itu adalah hal yang luar biasa dan sangat bernilai untuk tumbuh kembang anak kelak. Kenapa? Kita tidak bisa menutup mata bahwa dunia ini beragam manusia dengan segala kebutuhannya, beragam manusia dengan segala perbedaannya. Nah, pendidikan inklusi atau penyelenggara pendidikan inklusi adalah hal yang penting dengan menciptakan lingkungan yang ramah, menyenangkan, dan dapat menumbuh kembangkan rasa percaya diri kepada siswa untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan haknya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah quote saya di Facebook waktu itu ya, di media sosial saya menyatakan bahwa kepada anak waktu itu saya tatap matanya, saya amati perilakunya, saya menyadari bahwa ada keajaiban pada dirinya. Bertafakur bahwasanya karunia dan kasih sayang Allah itu begitu luas. Sesosok manusia muda, anak-anak ABK mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati, keterbatasan, kesabaran, keikhlasan, serta pantang menyerah bahwa semua yang diraih harus dengan semangat dan perjuangan. Saya mengucapkan terima kasih pada mereka, memberikan pelajaran yang berharga pada saya. Untuk itu, Bapak Ibu izinkan ada sedikit video ya tidak ngeling ya, maaf. Ya mungkin itu. Jadi di dalam media sosial silakan Bapak Ibu mengunjungi. Saya membuat sedikit tayangan bagaimana kala itu Radit berada di sekolah kami. Ya, lalu saya juga menyatakan bahwa dianugerahi anak istimewa merupakan suatu ujian hebat. Sesungguhnya orang hebat, ujiannya juga hebat. Maka pastilah Bapak Ibu yang memiliki anak istimewa di kelas ya, merupakan Bapak Ibu yang hebat. Di sekolah, guru yang diamanahkan mendampingi anak istimewa merupakan guru-guru hebat, sekolah yang hebat. Bapak Ibu guru, teman-teman sejawat, mari kita bergandeng tangan, saling menguatkan, mengantarkan anak istimewa menjadi anak-anak bangsa yang hebat kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hebat, demikian dari praktik baik saya di sekolah. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Anis, ini membakar semangat guru-guru untuk kembali melihat dirinya sendiri sebagai pendidik untuk tidak memilih-milih untuk menerima murid gitu ya. Iya, betul. Kebetulan nih Bu Anis, saya guru di sekolah khusus. Iya. Ya, jadi kalau di informasi buat teman-teman, kalau di Banten ini sesuai dengan Pergubnya itu namanya sekolah khusus. Tapi selain Banten, se-Indonesia itu masih menggunakan nama sekolah luar biasa. Takutnya berbeda gitu ya, bedanya apa sekolah khusus sama sekolah luar biasa gitu. Jadi cuma di Banten aja namanya sekolah khusus. Kemudian kalau di sekolah khusus itu sekarang ini sudah menerima semua ketunaan ya Bu Anis ya. Gitu. Kalau zaman dulu ya ada khusus tunarungu, tunanetra gitu ya khusus. Tapi kalau sekarang sudah semuanya diterima. Bapak Ibu saya cek dulu ini ya, sudah ada pertanyaan belum? Kalau belum kita ada yang raise hand nih. Ibu EN Hairiah, ada yang ingin ditanyakan Bu?
Halo Bu EN. Bu EN, hai. Nah, silakan. Ada yang ingin disampaikan, Bu? Oke, belum mungkin ya. Baik, sebelumnya saya mau kita ngobrol-ngobrol dulu deh nih, sharing dengan Bu Anis nih ya. Kalau apa namanya, asesmen yang dilakukan oleh Bu Anis dan teman-teman ketika mencurigai bahwa murid yang diterima adalah murid yang berkebutuhan khusus. Nah, itu apakah ada instrumen khusus, Bu? Iya, Bu Resita, di sini kita bekerja sama dengan pusat sumber ya, karena ketika kita ditunjuk menjadi sekolah khusus, kita ada MOU dengan pusat sumber. Nah, disitulah kita merujuk, meminta arahan bagaimana kita mengasesmen anak-anak tersebut. Ada instrumen untuk anak-anak berbagai hambatan. Jadi kalau saya share di sini mungkin tidak bisa ya, karena kan hambatan yang tadi saya paparkan kan banyak ya. Ada tunarungu, ada tunagrahita dan tuna lainnya ya. Bahkan anak istimewa pun ada. Jadi memang asesmen yang dilakukan itu adalah sesuai dengan kecurigaan kita. Mengapa saya bilang kecurigaan? Kalau apa yang dilakukan pada panitia PPDB ketika anak masuk mungkin sudah mengerti, sudah tahu hambatan yang dia hadapi ya. Tapi terkadang begini Bu Resita, ketika PPDB online itu kita tidak melihat anak, kita tidak melihat langsung fisik anak. Tahu-tahu guru kelas 1-nya tuh langsung bilang, "Ya Allah, saya dapat anak yang nggak mau diem. Saya dapat anak yang bengong aja, nggak mau ditanya, nggak mau komunikasi, nggak mau." Nah, itu yang dimaksud dengan hambatan-hambatan kecurigaan kita. Kita perlu asesmen. Lebih baik lagi jika kita melakukan asesmen kepada seluruh anak kita di kelas ya. Jadi itu akan lebih menguatkan. Jadi asesmen itu tidak hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus, tapi ada anak-anak yang lain juga perlu kita asesmen. Agar kenapa? Agar pelayanan pendidikan yang kita berikan kepada seorang anak itu lebih tepat sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Mungkin itu Bu Resita. Jadi teman-teman kalau misalnya mau silahkan nanti japri saya akan berikan instrumen tentang asesmen yang dilakukan sebagai awal kita mendiagnosis ya anak-anak kebutuhan khusus. Iya, betul sekali Bu Anis. Kalau sebagai guru kita nggak boleh melakukan labeling ya atau melakukan diagnosis yang mana itu adalah ranahnya ini dokter ya atau psikolog. Iya. Nah, namun saya juga dapat titipan ini dari salah satu rekan saya yang juga merupakan tim penyusun instrumen mungkin yang Bu Anis pakai juga ya di sekolah gitu untuk mengasesmen murid-muridnya yang berkebutuhan khusus. Bapak Ibu nanti bisa gunakan, mungkin boleh nanti di-share Bu Anis, nggak apa-apa katanya, karena memang itu dibuat untuk membantu guru-guru melakukan asesmen awal apabila Bapak Ibu mencurigai bahwa ada muridnya yang berkebutuhan khusus, boleh menggunakan instrumen itu nanti dikonsultasikan ke pusat sumber. Nah, pusat sumber ini apa sih Bu Anis? Coba teman-teman apa ya pusat sumber di mana? Di tempat saya ada nggak nih pusat sumber? Nah, boleh dijelasin nggak Bu Anis apa nih pusat sumber? Pusat sumber adalah sekolah khusus yang ditunjuk sebagai sumber pengetahuan ya bagi sekolah-sekolah inklusif. Ketika misalnya ya, ketika menghadapi anak tunarungu, sekolah khusus yang tunarungu akan memberikan treatment atau langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah inklusi atau
sarana-sarana dan prasarana apa sih yang harus disiapkan di sekolah inklusi untuk mendukung pembelajaran anak-anak tunarungu yang diterima di sekolah inklusi. Tentunya seperti yang Perwal, kita merujuk pada Perwal ya, untuk IQ-nya tidak boleh kurang dari 80, karena kalau kurang dari 80 itu udah ranahnya sekolah khusus atau sekolah pusat sumber kita. Mungkin itu Bu Resita. Iya, betul sekali ya. Jadi teman-teman dicek nanti di daerahnya, terutama itu yang sekolah khusus negeri. Di Banten ini masih sedikit, baru ada 9 sekolah khusus negeri, tapi sudah ada di setiap kabupaten kotanya Bapak Ibu ya. Nanti dicek. Untuk yang daerah Serang boleh nanti ke saya, atau yang butuh di daerah lain butuh kontak untuk pusat sumber boleh menghubungi Bu Anis atau boleh menghubungi saya kalau misalnya perlu ya nanti ya Bu Anis ya. Iya. Nah, kemudian kalau ada juga GPK ya Bu Anis ya, guru pendamping ya, guru pendamping khusus ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan GPK juga dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Ini nanti teman-teman dari GPK membantu Bapak Ibu, terutama untuk kalau di SKH itu ada namanya program khusus ya Bapak Ibu. Jadi untuk kompensatoris anak-anak. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini kan mereka perlu penanganan khusus, perlu jika ia tunarungu harus dikasih kompensasinya apa nih dari ketunarunguannya gitu ya. Kalau tunarungu nanti kita kasih ini PKPBI ya, persepsi bunyi dan irama gitu ya, atau juga SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, supaya bisa berkomunikasi gitu ya Bu Anis ya. Iya. Kemudian kalau yang tunanetra nanti ada OM-nya, orientasi mobilitasnya gitu ya. Jadi bukan kalau di SKH nih Bu Anis, mungkin nanti Bu Anis boleh sharing ya kalau di sekolah inklusi. Kalau di SKH itu fokus kita itu memandirikan anak ya. Jadi karena kita ini semuanya anak berkebutuhan khusus dan rata-rata di bawah ya, itu kita fokusnya memandirikan anak. Jadi bagaimana anak yang tadinya nggak bisa pakai baju sendiri, kancingin baju, itu sampai bisa. Nah itu makanya dinilai dan dibandingkan dengan dirinya sendiri, bukan dengan rata-rata kelas gitu ya. Kalau di sekolah inklusi gimana nih Bu Anis untuk penanganan yang khusus anak-anak ABK-nya? Apakah mengikuti dengan nilai rata-rata kelas atau seperti apa? Nah, kalau di sekolah inklusi, Bapak Ibu, kita punya yang disebut sebagai indikator khusus ya untuk anak-anak Halo, Bu Anis. Halo, Bapak Ibu, masih bisa mendengar suara Bu Anis nggak? Sepertinya gangguan sinyal. Enggak, Bu, nggak ada suara Bu Anisnya. Bu Anis nggak ada suaranya. Iya, halo? Halo? Ya, Bu Anis. Iya, mohon maaf, kelemahan jaringannya di tempat saya, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, izin tutup kamera, sepertinya saya ada hambatan di kamera saya di laptop. Mohon maaf ya, Bu Resita, izin tutup kamera. Begini Bu Resita, tentang penilaian di sekolah inklusi itu kita memiliki indikator-indikator khusus dalam menilai apa yang menjadi pencapaian belajar anak di sekolah. Mungkin kalau di SKH mementingkan, maksudnya mengutamakan pada bina diri ya. Kalau di sekolah inklusi kita punya indikator baik secara afektif, psikomotorik maupun secara kognitif. Kita punya indikator khusus yang tidak sama dengan anak normal lainnya atau siswa normal lainnya. Dan alhamdulillah di Kota Tangerang itu sudah difasilitasi dengan adanya ERAPOT dengan indikator khusus tersebut. Jadi
memudahkan kepada guru-guru untuk melakukan penilaian. Namun yang paling penting di sekolah inklusi adalah menyiapkan anak-anak berkebutuhan khusus itu untuk dapat survive di tengah teman-teman lainnya, untuk tidak minder, selalu percaya diri, dan berprestasi sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Jadi itu yang tujuan utama dari penyelenggara kognitif, psikomotor, dan afektif. Itu yang paling penting adalah rasa percaya diri dia berada di tengah-tengah temannya. Mungkin itu, Ibu. Iya, betul sekali nih Bu Anis ya, rasa percaya diri anak gitu ya terhadap dirinya sendiri, terutama anak-anak ABK ini sangat mengalami apa namanya itu ya, minder gitu ya. Iya. Minder dan rentan untuk menjadi korban bullying di sekolah umum gitu ya. Nah, kalau di sekolah inklusi gimana nih Bu Anis untuk bullying terhadap anak-anak berkebutuhan khususnya? Apakah ada semacam program untuk sosialisasi bagi anak-anak normal ya, kita bilang anak-anak normal, untuk memahami temannya yang berkebutuhan khusus. Nah, ada nggak nih program khususnya nih Bu Anis? Iya, kalau di sekolah inklusi tempat saya bertugas, untuk sosialisasi kita lakukan berbagai cara. Yang pertama adalah secara klasikal, secara umum adalah pada saat PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Itu yang pertama kita berikan kepada anak-anak yang lain, bahwa di lingkungan sekolah kita itu ada anak yang berbeda dengan kita. Itu kita kenalkan kepada anak, juga orang tua, karena memang pada awal kita ditunjuk sekolah inklusi, itu tantangan yang hebat justru dari orang tua. Penolakan hebat itu dari orang tua. Ada kalimat, kok anak saya sekelas sama anak begitu sih, gitu ya. Nah, itu yang luar biasa menjadi problematika kepada kami sebagai sekolah inklusi, bahwa ada nilai pendidikan di sana, di mana kita mendidik anak untuk menghargai atau menerima perbedaan atau keragaman yang ada. Itu sosialisasi di PLS kita lakukan. Selain itu, kita menitik beratkan kepada wali kelas atau guru-guru kelas yang memiliki anak ABK di dalam kelasnya. Pendekatan terus dilakukan baik kepada siswa ABK, siswa yang lainnya, normal lainnya, maupun kepada orang tua. Itu terus kita berikan pendekatan bahwasanya pendidikan inklusi itu penting untuk setiap anak, bukan hanya anak ABK ya, untuk anak normal lainnya itu penting gitu. Jadi kita kalau untuk bullying, terkadang gini, menurut pendapat saya ya Bu, sulit untuk menghindari adanya bullying dimanapun kita berada. Tapi saya dan teman-teman pendidik di sekolah bertekad meminimalisasi adanya bullying, khususnya yang terjadi pada anak-anak ABK. Jangan sampai anak ABK itu mendapatkan bullying, baik secara fisik maupun secara verbal. Mungkin itu, Ibu. Iya, padahal tadi itu mau pertanyaan selanjutnya ini tentang orang tua penerimaannya. Tapi sudah langsung dijawab sama Bu Anis ya. Memang salah satu PR besar untuk pendidikan di sekolah khusus terutama ya, yaitu untuk membuat masyarakat kita ini nggak alergi ya sama anak-anak berkebutuhan khusus ya Bu Anis ya. Betul. Terutama ini dari orang tua ya, orang tua anak berkebutuhan khususnya sendiri, orang tuanya sendiri itu, Bapak Ibu jangan salah ya, ini banyak yang dalam tanda kutip tidak menerima ya Bu Anis ya, bahwa keadaan anaknya seperti itu gitu ya. Sehingga kadang memaksa untuk sekolah di sekolah umum yang dalam tanda kutip bukan inklusi gitu ya Bu Anis ya. Jadi mereka nggak punya penerimaan gitu ya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu juga jadi masalah kita bersama nih sepertinya Bapak Ibu guru ya, untuk
mulai memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa di lingkungan kita ini ada anak-anak berkebutuhan khusus yang mempunyai hak yang sama gitu ya, sesuai undang-undang untuk menerima pendidikan gitu ya. Kemudian juga orang tua murid yang tadi teman sekelasnya ya Bu Anis ya, itu juga saya yakin pasti banyak yang belum bisa menerima apabila anaknya bersekolah sekelas dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi PR besar kita untuk mendidik masyarakat ini. Makanya sekarang katanya direktoratnya juga sekolah khusus ini sudah di bawah PMPK, pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Jadi memang butuh pendidikan buat masyarakat gitu ya. Kementerian ini sedang berbenah juga. Semoga kalau kami di SKH ini berharap sekali PMPK-nya ini jalan gitu ya, pendidikan masyarakatnya, sehingga kami juga tidak kesulitan untuk masyarakat bisa melihat anak-anak berkebutuhan khusus ini dan menerima gitu ya Bu Anis ya. Iya. Ini sudah ada yang raise hand dari tadi ternyata ya. Kita sibuk diskusi. Boleh siapa dulu nih yang mau? Bu Bayu, Bu. Bu Bayu boleh, mangga silakan Bu. Terima kasih Bu Resita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa juga dengan Bu Anis. Saya Bu Bayu dari SDN Larangan 3 Kota Tangerang. Begini Bu Anis, saya dapat cerita dari teman itu beberapa hari yang lalu bahwa di tetangganya itu ada anak yang belum bersekolah SD sampai sekarang ini. Dan posisinya dia itu sekarang udah usia 11 tahun. Menurut ceritanya kalau nggak salah sih, anak itu karena orang tuanya kurang peduli atau bagaimana ya gitu. Kira-kira itu bisa nggak Bu dimasukkan ke dalam sekolah inklusi gitu. Terus kan sekolah inklusi ini kan juga bareng dengan sekolah normal ya. Apakah itu nanti tidak menghambat anak itu malu justru karena kalau usianya udah besar gitu ya. Anak itu nanti takutnya malu atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi Bu Resita juga bilang, saya juga pernah mendapatkan sekitar tahun 2000 itu murid yang dia nggak bisa bicara gitu ya. Terus kemudian setiap harinya, waktu itu saya ngajar di kelas 1, tiap harinya dia hanya duduk bengong gitu ya. Kemudian nggak mengganggu sih ke teman-teman lainnya gitu, tapi cuma duduk di pojok belakang, duduk bengong, tiduran gitu ya. Nah, orang tuanya adalah guru Bu, gitu. Itu kalau masyarakat umum kita seperti tadi tantangan kita untuk berkomunikasi. Ini ibunya guru, bapaknya juga guru, anaknya seperti itu. Terus kita berusaha, saya dengan teman-teman lainnya berusaha memberitahu bahwa kalau bisa dibawa ke sekolah SLB ya, kalau kita katakan dulu gitu ya. Orang tuanya nggak nerima sekali gitu. Justru orang tuanya malah marah-marah sama kita gitu. Jadi memang susah sekali ya tantangan untuk ke masyarakat itu gitu ya. Notabene ini juga adalah seorang guru yang sebetulnya dia paham sebetulnya. Tapi rasa tidak menerima bahwa anak saya adalah punya kekurangan gitu. Dikatakan SLB lagi kalau harus sekolahnya gitu ya kan, itu barangkali bahasanya kalau dulu itu aib bagi dia atau bagi keluarga begitu ya barangkali ya. Kira-kira apa sih solusinya gitu Bu ya untuk ke masyarakat atau ke orang tua yang kita menghadapinya seperti apa? Terima kasih Bu Anis, Bu Resita. Itu aja pertanyaan saya. Ya, silakan Bu Anis mau dijawab dulu. Iya, langsung jawab aja ya Bu. Nanti pertanyaan demi pertanyaan saja kita eksekusinya. Jadi Bu Bayu terima kasih atas partisipasinya, pertanyaannya hebat dan memang ada kami alami juga di sekolah inklusi apa yang Bu Bayu alami.
kami pernah menerima siswa jangankan 11 tahun Bu, itu udah berapa 13 tahun waktu itu. 13 tahun dia baru mau masuk kelas 1 gitu ya. Nah inilah yang saya katakan di materi tadi bahwa libatkan dinas pendidikan di situ. Libatkan dinas pendidikan tentang pendidikan anak yang usianya sudah tidak dalam usia sekolah ya di situ. Libatkan. Apakah minta arahannya Bapak Ibu? Waktu itu kami diarahkan untuk tidak menerima karena akan memberikan ruang hambatan yang lebih besar kepada dia. Ini seperti yang Ibu bilang, minder, ya, terus mungkin ada bullying, kesempatan bullying yang akan lebih mereka terima, baik anak normal maupun anak itu sendiri gitu. Karena merasa besar mungkin dia akan membuli adik-adiknya, atau karena dia lebih besar dia akan dibully oleh adik-adik. Itu kan suatu hal yang mungkin terjadi. Makanya saya menyarankan untuk melibatkan dinas pendidikan dalam menentukan keputusan apakah anak itu diterima atau tidak. Insya Allah dinas pendidikan akan welcome Bu, dengan hal itu. Lalu pertanyaan yang kedua, ketika kita menghadapi seorang anak ABK dan orang tua itu menolak ya, ini pun kita alami di sekolah. Tidak semua orang tua itu menerima keadaan anak kita. Jujur Bapak Bu Bayu, saya pun saat ini anak saya di rumah itu pun anak ABK. Ya, dia masuk tergolong kepada anak autis. Menolak dan menerima dia sebagai anak ABK itu sulit bagi kami di keluarga. Tidak mudah. Tapi dengan adanya program inklusi ini, mata hati saya terbuka. Oke, anak itu di sekolah umum. Tapi saya perlu penanganan tenaga ahli. Ketika saya mendapat rekomendasi dari tenaga ahli, di situ ada Bu, rekomendasinya. Anak itu harus diinikan. Sampai mandinya, ketika dia mandi, kita mandiin itu ada treatmentnya, dikasih tahu sama tenaga ahli itu. Kalau anak saya diminta untuk selalu digosok punggungnya, diberikan rangsangan-rangsangan supaya dia peka gitu, lebih peka dengan rangsangan itu. Dan akhirnya saya lakukan rutin, dan mereka yang tadinya yang namanya autis kan cuek ya Bapak Ibu, punya dunia sendiri ya. Ketika ini makin kesini dia itu makin peka dengan kita. Apa yang kita lakukan tuh dia lihat, dia tanya, dan itu merupakan rasa syukur saya gitu. Karena ada tenaga ahli di sana. Nah Bapak Ibu, Bu Bayu saya sarankan buka mindset orang tua. Kita tidak menyuruh dia pindah ke sekolah khusus kalau memang dia tidak berkenan, tapi tolong libatkan tenaga ahli di sini. Karena tenaga ahli itu yang akan membantu mempersempit hambatan yang kita hadapi. Sayang kan Bapak Ibu, bertahun-tahun dia sekolah di SD, sampai 6 tahun dia di SD tidak mendapatkan apa-apa, tidak mencapai kompetensi belajar apapun. Sayang, menyia-nyiakan waktu. Kalau kita melibatkan tenaga ahli, apalagi dia sekolah di tempat khusus, wah luar biasa, hambatan itu akan dikurangi. Apa yang menjadi kekuatan atau kekuatan dia, atau bahkan kelemahan dia akan menjadi kekuatan dia, memberikan kesempatan dia akan sukses. Anak itu amanah. Tekankan kepada orang tua, amanat dia itu. Anak itu amanah. Baik buruk dia surga kita. Maka dari itu, kalau kita menutup mata, ya sudah, surga kita juga tertutup. Kalau saya seperti itu. Mungkin itu ya Bu Bayu dari saya. Iya, saya baru ingat sebelum COVID saya ketemu orang tuanya. Saya tanya, Ibu apa kabar si Ardi gitu, karena saya ingat sekali gitu ya, namanya begitu kan khusus ada satu ingat gitu kita. Iya Bu Yuni dulu dia bilangnya, Bu Yuni, anak saya sekarang kerja sebagai pengantar seperti kuli gitu ya di toko omnya gitu. Jadi
dia hanya bisa kerjanya itu aja, jadi mengangkat itu aja gitu. Jadi kalau untuk kerja yang lain jauh-jauh dari keluarga, mereka juga khawatir gitu untuk ya apa namanya melepas gitu karena memang dia butuh banget didampingi oleh orang tuanya gitu. Terima kasih Bu Anis jawabannya, pencerahannya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang atau saya pengen japri Bu Anis atau Bu Resita boleh ya. Siap Bu Bayu. Nah ini Terima kasih. informasi untuk Bapak Ibu mungkin boleh nanti jika ada kasus yang sama seperti yang dialami Bu Bayu ya, anaknya sudah usia 11 tahun atau berapa gitu ya. Memang anak-anak ABK ini rentan sekali untuk tidak mendapat penanganan yang tepat di awal karena penerimaan orang tua tadi ya Bu Anis ya gitu ya. Itu. Nah, namun untuk di SKH sendiri Bapak Ibu, jadi kalau di kami ini walaupun sudah 11 tahun misalnya nih ya, 11 kan berarti usia anak sekolah kelas 5 ya. Kelas 4, kelas 5. Nah, ketika kalau anak tersebut nanti masuk ke SKH, beliau langsung masuk ke kelas 4 atau kelas 5. Yang penting kalau di SKH itu, kalau dia sudah usianya lewat, yang penting jenjang SD dia masuk tuh 1 kelas 6 gitu ya. Kalau usianya udah SMP misalnya sudah 13-14 tahun, dia tetap harus masuk di kelas 6 dulu supaya ada administrasinya bahwa dia sudah lulus SD nanti kan gitu. Kemudian langsung SMP jadi kalau di SKH itu banyak akselerasinya ya. Kalah nih kalau yang di umum ya gitu. Justru ada akselerasinya gitu ya di SKH. Nah, banyak berkomunikasi Bapak Ibu, cari teman yang rekan kerja yang di sekolah khusus, saya sarankan Bapak Ibu ya, karena saya beberapa kali juga, di sini ada Bu Siti Daryana nih kebetulan ya, saya beberapa kali juga dapat murid dari Bu Siti Daryana karena beliau ini gurunya aktif ya untuk mempromosikan tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu buka komunikasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah khusus ya. Kalau perlu belum punya nanti perlu boleh minta ke saya atau ke Bu Anis ya gitu untuk menangani murid-muridnya yang perlu penanganan khusus agar tidak terjadi keterlambatan ya. Kasihan justru anak-anak ini kalau semakin ditunda mendapat treatment yang seharusnya gitu ya Bu. SKH-nya yang negeri atau yang swasta Bu? Kalau untuk yang tadi pusat sumber itu adalah yang negeri Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang di swasta untuk konsultasi awal boleh. Boleh untuk kita kan kadang butuh tukar pikiran ya untuk mencari pendapat kedua gitu, boleh menghubungi rekan guru yang ada di SKH terdekat Bapak Ibu. Satu lagi Bu, sedikit masih menyangkut itu, kalau begini, posisinya orang tua itu tidak terlalu peduli dengan anak tersebut tentang pendidikan anak. Bagaimana kita bisa menarik atau memberi pengertian kepada orang tua? Apakah kita bisa melibatkan misalnya seperti dinas pendidikan atau tokoh setempat untuk membantu kita gitu. Jadi supaya orang tua ini mau menyekolahkan anaknya gitu. Karena orang tuanya kayaknya sih ini nggak karena ketidakpedulian orang tua gitu. Iya. Kalau pengalaman saya di SKH ya Bapak Ibu, jadi memang orang tua yang awalnya menolak menerima kondisi anaknya, itu ketika anaknya sudah masuk di SKH, ketemu dengan komunitasnya, dengan ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus juga gitu ya. Nah itu, mohon maaf sebentar. Ya, ketika mereka sudah bertemu dengan komunitas orang tua yang sama-sama memiliki anak berkebutuhan khusus, mereka semakin terbuka gitu ya pikirannya Bapak Ibu. Jadi memang komunitas itu sangat dibutuhkan, mempengaruhi dengan pola pikirnya gitu ya. Kadang mohon maaf memang ini tidak baik juga ya, tapi
banyak orang tua yang setelah masuk SKH tuh bersyukur gitu melihat di atau sekolah inklusi gitu ya, bersyukur bahwa alhamdulillah anak saya ada yang lebih parah dari anak saya gitu kan ya. Kadang suka kayak gitu tuh. Tapi ya itu terjadi gitu ya. Kita nggak bisa bilang nggak ada gitu ya. Tapi memang terjadi gitu ya. Jadi mereka bersyukur karena ada yang lebih parah dari anaknya gitu. Tapi disitulah komunitas itu penting ya. Kita makanya ini PR besar untuk kita sebagai guru juga untuk mulai membuat lingkungan kita semakin inklusi ya Bapak Ibu ya, tidak alergi ya Bu Anis ya sama anak-anak kebutuhan khusus, memperingan tugas kita juga sebagai pendidik nantinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi boleh hubungin Bu Anis ini, saya yakin sekolahnya sudah sangat punya SOP-nya teratur nih ya, bagus nih untuk penanganan ABK di sekolah inklusinya. Boleh nanti studi banding ya Bu Anis ya ke sekolah Bu Anis. Gitu ya Bapak Ibu. Itu Bu Bayu, nanti kita lanjut diskusi lagi ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, kita ke penanya berikutnya nih, ada Bu siapa nih? Sebentar. Ada Ibu Nur Fatayatus. Assalamualaikum Bu Nur, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita ke Pak Rinto. Pak Rinto, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus Bu ya? Bagus Pak. Oke, ini mohon izin nimbrung, kebetulan saya dari luar Pulau Jawa Bu, di Sumatera Selatan kebetulan. Jadi Selamat datang di Banten Pak. Siap. Ini hanya berbagi cerita saja ya kaitannya dengan sekolah inklusif ya. Memang untuk sekolah inklusif ini sudah ada sejak 2005 ya. Itu pindahan dari UPI Bandung. Kebetulan tahun 2005 sekolah saya dulu pernah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jadi kaitannya dengan ini hanya mungkin berbagi cerita saja ya, bukan pertanyaan, bukan. Misalkan untuk penilaian ya. Kalau penilaian misalkan kita targetnya hanya mempersiapkan peserta didik itu yang berkebutuhan khusus itu untuk bisa hidup, bisa bergaul dengan temannya dengan pembiasaan yang positif. Suatu contoh misalkan peserta didik tersebut bisa tiap pagi mandi, berpakaian rapi, pergi ke sekolah. Jadi kalau misalkan anak normal kita menggunakan misalkan begini. Untuk anak normal di kelas 1 misalkan menyebutkan anak bisa menyebutkan angka 1 sampai 10. Untuk yang anak inklusif mungkin kita hanya bisa sampai batas 1 atau 2. Jadi kita ukur betul yang dikatakan Ibu Anis tadi ya, sesuai dengan proporsinya, karena kalau anak khusus harus diukur dengan cara khusus, tidak bisa diukur dengan cara normal. Nah, kaitannya dengan bagaimana kita memberikan pemahaman kepada peserta didik atau orang tua. Satu misal betul yang disampaikan oleh Bu Anis tadi, kegiatan bisa dilakukan pada saat kenaikan kelas atau pada saat pembagian rapor di semester atau pada saat MPLS. Nah, di situ kita kumpulkan seluruh orang tuanya, kita sampaikan program-program sekolah, termasuk di dalamnya adalah berkaitannya dengan penanganan anak berkebutuhan khusus. Nah, di situ nanti bisa disampaikan bahwasanya di kelas A atau kelas B atau kelas 2A, 2B perlu diketahui Bapak Ibu semuanya ada anak yang berkebutuhan khusus, misalkan apa seperti disebutkan. Nah, selanjutnya ini kita kasih pemahaman betul-betul bahwasanya memang nanti jangan heran apabila misalkan nanti kita ukur ternyata ada anak yang tidak berkebutuhan khusus ternyata tidak naik, anak yang berkebutuhan khusus naik. Ini pasti terjadi, itu pasti terjadi.
padahal anak saya kan lebih pintar dari si A itu yang berkebutuhan khusus. Ternyata dia naik A. Ini supaya tidak terjadi itu di tahun ajaran baru atau di masa MPLS kita jelaskan secara langsung. Terus prosedur-prosedurnya yang tidak kalah pentingnya adalah di dapurdiknya nanti Bapak Ibu Wali kelas silakan cek itu pastikan anak tersebut di apa ibaratnya itu dipilih anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan khusus yang dialami oleh peserta didik tersebut karena ini sangat penting bagi anak didik tersebut. Itu saja Bu, mungkin sekedar bincang-bincang hanya cerita-cerita singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu. Salam dari Sumatera Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rinto, terima kasih sharingnya ini ya Bapak Ibu. Iya. Kita ke penanya berikutnya nih ada Bu Siti Daryana. Silakan Bu Siti. Belum dibuka. Oh, belum dibuka, pantas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih berhasil. Ini Ya, saya bukan silakan Bu Siti. sekedar sharing aja nih, berbagi pengalaman saya sendiri dalam menghadapi anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah di tahun ini ya ada hikmahnya saya kenal dengan Bu Resita Larasati karena saya sebenarnya sejak saya tugas di SD Kasemen itu banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus. Cuma saya tuh bingung mau kemana saya mencari gitu. Kemana saya mengeluarkan unek-unek saya ini tentang anak inklusi. Tapi begitu kenal Bu Resita, saya bersyukur banget. Kenapa? Karena selama ini saya memiliki problem dengan beberapa anak murid gitu yang berkebutuhan khusus. Di sekolah yang sekarang juga sebenarnya masih ada beberapa anak, cuma tidak parah banget ya. Dalam arti saya caranya itu pendekatan dengan orang tua murid itu, jadi ngelihat perkembangan anak begitu saja, tidak ada perkembangan yang lebih baik. Sekiranya saya sering konsultasi dengan orang tuanya, bagaimana ya anak ibu gini-gini. Ada yang terbuka, ada yang tidak. Begitu ada yang terbuka, saya ajak bicaranya begini. Harapan ibu sama anak ibu apa sih? Oh, saya tuh harapan saya tuh sebenarnya sama ibu, saya ingin anak saya tuh nanti mandiri, kan saya tidak selamanya hidup. Oh begitu, iya. Mau nggak ibu kalau anak ibu sekolahnya tuh nggak di sini? Kalau di sini anak ibu tetap begitu saja, tidak akan jadi apa-apa gitu kan. Emang ada Bu sekolahan yang khusus? Ada, kata saya. Justru sekolahnya tuh bagus, kata saya itu kan. Terjamin anak ibu nanti bakatnya di bidang apa, nanti ketahuan di sana Bu. Oh iya tah, iya. Boleh sih katanya. Tapi untuk biar yakin, tidak ragu, kita kesana aja dulu lihat-lihat gitu. Jadi begitu orang tuanya welcome, saya ajak survei itu. Ya Bu Resita ya, saat itu kita survei ya. Saya survei, diajak anaknya, orang tuanya. Begitu melihat sekolahnya bagus gitu istilahnya. Fasilitas juga ya justru lebih dari SD saya ya istilahnya, karena di situ udah beda gitu, sekolah inklusi mah pasti fasilitasnya banyak. Di situ orang tuanya terbuka gitu, iya ya sepertinya anak saya lebih nyaman di sini gitu. Saya jelasin daripada anak ibu di sekolah negeri dibully teman-temannya, maaf dalam tanda kutip ya, walaupun guru itu udah berusaha, jangan ada yang membuli, jangan ada yang membuli. Di depan kita tidak ada yang bully Bu, tapi begitu di belakang kita saat istirahat, kan kita tidak selamanya di hadapan dengan anak-anak, kita ada waktunya istirahat. Di saat istirahat itulah atau di saat belum masuk itulah anak tuh kena pembuliannya di situ. Jadi saya tuh sebenarnya memang kadang ada ya seperti tadi kata ibu siapa tuh, orang tuanya guru gitu, apanya guru gitu. Tapi anaknya itu anak berkebutuhan khusus tidak menerima keadaan anak seperti itu banyak. Saya juga pernah menemukan. Jadi
Kadang ada orang tua yang menerima keadaan anak sebenarnya, mengakuin anak saya begini, saya udah nyerah seperti ini. Itu istilahnya emang ya kita tuh sebagai guru di SD formal itu antara gampang-gampang susah gitu dalam ngadapin anak-anak seperti ini gitu. Nah, alhamdulillah juga saya ada anak satu lagi waktu itu masih TK, berhubung TK-nya tuh yang pemilik TK ini adalah teman saya juga, guru SD di situ. Jadi suka curhat, ada anak begini-begini Bu Siti gitu. Saya lihat tuh, saya pantau anaknya cantik gitu kan, lincah, dia narinya juga bagus. Nah, itu orang tuanya ngomong, Bu, saya anak saya nanti lulus TK mau sekolah di SD Ibu. Saya langsung ajak ngobrol gitu kan dari hati ke hati. Ibu ini memiliki bakat ini, kalau di SD negeri khawatir ada yang bully, nanti gini-gini. Ibu mau nggak kalau anak ibu itu disekolahkan di sekolah di sekolah khusus gitu. Saya bukan SLB nyebutnya, sekolah khusus yang menangani anak-anak seperti anak ibu, tapi nanti anak ibu itu bisa jadi orang yang hebat. Seperti itu saya ngomong. Anak ibu nanti jadi anak yang hebat gitu. Jadi kalau SLB itu dulu itu tanda kutip sekolah luar biasa tuh mungkin di situ anak nakal lah apa, tapi kalau sekarang katanya diganti, saya sekolah khusus yang menangani anak-anak yang beda gitu, tapi anak itu nanti akan menjadi anak hebat sesuai dengan bakatnya. Saya berbicara seperti itu sekarang ke anak-anak, ke orang tuanya. Kemarin juga ada Bu Rosita yang ngebel saya, kayaknya anaknya tuh berkebutuhan khusus juga. Ini di komplek gitu ya, ada yang nanya-nanya gitu, Bu Guru gimana kalau gini-gini, kata saya. Kalau memang minat nanti saya antar gitu. Jadi udah mulai membuka diri gitu, terutama yang di perumahan ya, yang pendatang yang mengerti gitu tentang pendidikan khusus itu bagus buat anaknya gitu. Jadi Bu Rosita jujur aja sekolah saya mah saking ramah anaknya, walaupun bukan sekolah inklusi tapi kita kayak sekolah inklusi, ada anak sekarang usianya itu udah 30 tahun ya. Mungkin saya sering kalau saya ngambil gambar kegiatan anak di lapangan, itu anak pasti kefoto terus. Entah lagi nongkrong, entah lagi dia juga lagi berdiri, tiap pagi bawa buku. Kayak anak sekolah biasa, cuma dia pakai celana pendek. Cuma kan mukanya tua, Bu. Jadi anak itu apa ya? Ya gitu. Jadi dia tuh selalu ingin mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu. Tapi kalau anak tuh lagi ada yang jahilin gitu, itu sifat aslinya tuh emosional itu keluar gitu ya. Paling yang ada saya langsung, hayo, tak gituin. Jangan gitu kayak ganteng. Iya Bu Guru, aku enggak, katanya gitu. Begitu dibilang ganteng, anak itu langsung diem gitu istilahnya. Jadi saya suka ketawa sendiri sama guru-guru, ini sekolah kita saking ramah anaknya gitu. Sampai anak udah usia 30 tahun udah enggak sekolah gitu. Masih tetap tiap hari pokoknya. Tiap hari dia datang ke sekolah. Dia datang ke sekolah tiap hari bawa buku gitu. Ikutin semua kegiatan kita. Makanya apa ya? Ya saya juga gitu senang gitu dengan dulu itu Bu, saya tuh dalam tanda kutip ya, karena saya pernah nanya ke sekolah khusus gitu yang di Serang juga, cuma emang bukan di tingkat kecamatan. Dikira saya sekolah khusus tuh bayarnya mahal gitu Bu, harus ini harus itu gitu, ditakut-takutin gitu. Tapi setelah saya kenal dengan Bu Rosita, ternyata sekolah khusus tuh justru tidak diminta biaya apapun itu istilahnya. Itu saya semangat lagi itu untuk mengkampanyekan gitu istilahnya. Ayo loh gitu, anak ibu ini harus sekolahnya ke sini gitu. Jadi karena dulu itu salah persepsi gitu tentang sekolah khusus itu gitu. Pasti sekolah itu khusus untuk anak orang-orang kaya yang berkebutuhan khusus gitu. Itu tanda kutip ya pengertian saya sendiri gitu. Begitu juga dengan masyarakat. Itu kan nanti sekolahnya bayarnya kayak gini gitu. Itu kan khusus untuk orang kaya yang anaknya dalam tanda kutip berkebutuhan khusus gitu. Tapi dengan sekarang udah mengenal lebih lebih dalam gitu tentang sekolah khusus, alhamdulillah saya tetap insya Allah saya tetap berkampanye tentang sekolah khusus Bu Rosita.
Iya, terima kasih Bu Siti sharingnya. Bapak Ibu sekedar diketahui ya bahwa memang untuk anak berkebutuhan khusus, terutama yang tunagrahita ini ada usia fisik ya, mungkin tadi Bu Siti bilang usianya sudah 30 tahun itu usia fisiknya, tapi mungkin usia mentalnya nih ya Bu Anis ya. Usia mentalnya itu mungkin cuma anak TK atau anak SD ya 5-7 tahun. Jadi Bapak Ibu kebayang ya, usia fisiknya, badannya sudah 30 tahun, tapi mentalnya mungkin cuma 6 tahun, 7 tahun, seperti itu. Ya, makanya butuh penanganan khusus. Nanti hubungi Bu Anis yang punya sekolah inklusi, langsung aja ke Bu Anis nih hubungin ya, langsung studi banding gimana penanganannya gitu ya. Yang mau ke sekolah khusus boleh nanti meminta kontak pusat sumber untuk sekolah khusus, boleh nanti hubungin saya. Nah, ternyata sudah ini nih waktunya ibu-ibu mempersiapkan untuk ini buka puasa nih ya. Dan di tengah-tengah kita nih sudah ada Kapten Belajar ID kita, Ketua Komunitas GCE Banten. Sore Cap. Ya, saya juga nih sebetulnya guru yang berkebutuhan khusus ini harusnya nih. Butuh apa sih Cap emangnya kalau kapten tuh? Iya, makasih Bu Ani, keren banget. Saya nyimak kok walaupun keluar masuk. Iya, oke. Iya, Cap nih, ada ini yang mau disampaikan nggak? Klop banget ya Bu Anis dengan Bu Resita ini. Karena kan Bu Resita memang dari Dikmen gitu kan, mewakili Dikmen, Bu Anis dari Dikdasnya gitu kan. Bu Anis sekolah inklusi, ya Bu Resita memang sekolah khusus gitu kan. Makanya satu-satunya sebetulnya di nomenklatur itu yang terdengar itu baru di kita, di Banten aja namanya sekolah khusus. Kalau di provinsi lain masih SLB loh, sekolah luar biasa gitu kan. Seperti itu. Tapi di Banten udah namanya udah keren, udah sekolah khusus gitu. Kalau saya tadi kata Bu Siti, guru berkebutuhan khusus gitu ya, khususon untuk kali ini saya ucapkan terima kasih, keren banget karena ini ternyata nggak terasa persegi udah di edisi yang ke-30 dan di penghujung Ramadan ini closing Ramadannya keren banget dari narasumber yang hebat ya, temani oleh moderator yang hebat dan ibu-ibu lagi kebanyakan sepertinya ini emak-emak semua ini kayaknya nih pesertanya, kecuali ada Pak Dadang tuh yang aktif ya setiap pertemuan hadir. Ya ini iya semangat betul, ada Bu Bayu di sini, ada Bu Sri, keren deh, keren banget, saya seneng banget pokoknya. GCE Banten itu nggak akan pernah kehilangan orang-orang yang satu frekuensi untuk membesarkan diri kita sendiri. Dan tentunya ini inklusi ini menjadi perhatian khusus loh teman-teman semua, karena ada program khusus dari kementerian untuk sekolah inklusi sebetulnya dari dulu, bahkan bantuan pemerintahnya itu ada loh untuk sekolah inklusi. Karena ini mudah-mudah susah ya untuk ngurusin masalah inklusi ini, dan itu hak dasar peserta didik loh, nggak boleh kita menolak, gitu kan Bu Anis ya? Iya, betul. Nggak boleh kita menolak. Ini kamu di sekolah khusus aja, nggak boleh di sekolah yang umum ini, ya nggak bisa. Hak mereka pun sama sebagai hak warga negara untuk bisa mengenyam pendidikan dimanapun kita berada. Makanya disitulah sekolah itu memang harus siap. Dan keren banget sebetulnya ini. Kita harus banyak belajar. Nanti ada edisi berikutnya Bu Resita, coba ini kolaborasi antara Dikmen Diksus ditambah dengan Dikdas gitu ya. Wah, ilmu-ilmu dari guru, teman-teman di SD, teman-teman di SMP, SMA dan SMK dan SKH dikolaboratifkan berbagi praktek baik terkait bagaimana sih sebetulnya inklusi ini idealnya kita ngurusinnya seperti apa gitu kan. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori yang di SKH itu yang seperti apa, yang masuk di sekolah umum seperti apa, itu juga harus diberikan pemahaman kepada masyarakat loh teman-teman, Bu Anis ya. Walaupun betul hak warga negara, hak peserta didik kita untuk di sekolah umum, tapi ada beberapa kriteria ternyata ya Bu Anis ya, yang nggak bisa dipaksakan di sekolah umum gitu kan. Ada dengan kategori A, B dan C dan sebagainya lah gitu. Nah ini juga saya juga baru tahu hari ini dari Bu Anis dan Bu Resita, udah keren banget ya, jangan-jangan
di sekolah saya juga ada gitu ya, anak-anak yang seperti itu gitu ya, sehingga kita selalu memberikan apa ya, treatment yang sama. Harusnya kan diferensiasinya jelas ya, makanya berbicara diferensiasi itu ada sebenarnya mainannya di SKH, benar-benar di SKH itu ditambah dengan dan sekolah inklusi. Wah, keren banget itu sebetulnya. Wah, nanti deh di itu Bu Resita di schedule lagi, ditambah lagi memperdalam masalah ini. Ini penting banget loh. Karena untuk informasi ini jarang. Kementerian pun kegiatan-kegiatan model gini terkait inklusi juga jarang loh. Karena ini masih banyak benturan-benturan lah gitu ya. Dan saya pikir semoga Bu Anies dan teman-teman yang satu frekuensi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya tadinya ABK ini siapa ini Bu Ade yang nulisnya ABK gitu ya, takutnya anak buah kapal gitu ya, apa tuh gitu ya, gitu ya. Ternyata ya memang ini keren banget saya dengar, dan mudah-mudahan Bu Anies dan timnya bisa terus menggali ini, dan GCE siap untuk mengekspos kembali kegiatan yang lebih besar ya, karena mungkin ini tadi ada kendala SID-nya kok saya juga settingannya kok balik lagi ke yang dulu ya. Ini mohon maaf ini, sehingga mungkin ada beberapa peserta yang nampaknya terpental nggak bisa masuk, dan mohon maaf nanti kita coba gali kembali. Bu Resita, ini mah permohonan khusus dari ketua untuk anak berkebutuhan khusus dan inklusi harus dibahas lebih panjang lebar ke depan. Ini kalau Bu Siti senang karena masuk ke smart parenting juga nanti masuknya ya. Wah, banyak nanti connectingnya ya. Oke deh, ini ada juga banyak terima kasih dari teman-teman Kokapten juga hadir hari ini. Kemudian ya itu dia, jangan sampai berpikiran bahwa inklusi itu mainannya ibu-ibu doang. Jadi kalau ada anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah umum itu bapak-bapaknya pada nggak mau tuh, pada nyerah itu, sehingga yang dimajuin guru ibu-ibunya, gitu ya. Nah, karena mungkin lebih bersabar ya, kalau ibu-ibu memang lebih sabarnya lebih keren lah, segala sesuatunya lebih gitu kalau ibu-ibu gitu. Tapi kalau bapak-bapak udah ketahuan kan mungkin ya gitu. Kalau di sekolah umum ya, kalau di sekolah sudah jelas karena basicnya kan memang udah mumpuni lah gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan sekali lagi saya mohon nanti dibuat aja lah, kalau perlu kita digandeng aja 32 JP lah Bu Resita khusus ini mah untuk inklusi. Kita nanti gandeng BGP atau PMP untuk tanda tangan atau PGRI lah, untuk PGRI. Kalaupun susah dengan institusi, kita coba dengan organisasi profesi, kita ambil 32 JP, 30 JP minimum biar dapat AK, walaupun nanti ke depannya kita menggunakan, tidak lagi mengajukan dupak ya, tapi menggunakan itu, tapi tetap keprofesian kita tetap, karena itu adalah bukti nyata kinerja, walaupun nanti tertulis di SKP kan kinerjanya apa ini. Anda mengikuti kegiatan pengembangan diri, misalkan apa SKP-nya, buktinya mana gitu kan, seperti itu. Nah ini semoga nanti coba disusun oleh Bu Anies dan timnya. Coba saya minta tolong nggak apa-apa, jadi narasumbernya nanti untuk keperluan kita untuk 32 JP lah, khususon itu mah gimana caranya, mau 3 hari gitu ya, atau mau 5 hari full ngebahas masalah itu. Karena ini banyak, mungkin sudah banyak sebetulnya informasi terkait ini, tetapi mencerna ini menjadi sebuah hal yang menjadi keilmuan yang nyata yang nantinya harus diterapkan di sekolahnya, itu yang belum. Banyak kegiatan gini didengerin, cuman ketika ngerasa karena nggak ada yang ABK, ya udah diabaikan lagi gitu kan. Tapi pas tiba-tiba ada, kelabakan nanti, gitu kan, karena kita nggak tahu ke depan anak-anak kita nanti seperti apa ya, generasi kita ke depan seperti apa, dengan banyaknya game, dengan banyaknya kriminalitas dan main di handphone dan sebagainya. Kita nggak tahu nanti apakah ada penurunan hal-hal seperti itulah kita ke depan. Makanya saya pikir sekolah harus siap dengan hal ini. Makanya saya mohon nanti Bu Anies, mungkin Bu Bayu, Bu Resita, dan siapapun yang masuk ke dalam tim ini, coba kita godok, kita bikin khusus yang tema yang menarik deh, yang menggema, tema menarik, bagus. Kita coba gali 32 JP untuk kegiatan diklatnya, atau apa namanya tuh ya, namanya khusus kita karena mungkin ini Bu Anies itu udah punya sertifikatnya kan,
pasti Kak. nah udah punya, berarti udah legal untuk bisa mengimbaskan dalam bentuk narasumber gitu kan. Nah itu dia, Bu Resita juga sama. Makanya penting banget ini. Ya, nanti dipimpin oleh Bu Resita. Bikin Siap, untuk Kak. kegiatan 32 JP, kapan waktunya yang pas, apakah di hari guru gitu ya nanti, atau seperti apa momennya, silakan. Yang jelas ini harus terlaksana. Wayahna ae eta mah ya, cemungut ea gitu ya, harus terlaksana. Bahwa ini benar-benar GCE Banten tidak hanya ke dalam teknologi, tapi lebih kepada pedagogical dan beberapa prinsip-prinsip pendidikan zaman kini yang harus kita siapkan ke depan. Saya pikir ini penting, hal yang paling penting. Nanti kita gandeng. Nanti saya ada tim dari direktorat khusus ya, yang juga nanti akan membantu khusus. Nanti ada. Wah ini rame nanti rame lah Mantap ini, pokoknya. Kak. Nanti ada. Hah? Mantap ini. Ya nanti ada teman saya dari direktorat Diksus ya. Khusus Nanti ya. ngisi juga. Beliau wah keren banget pokoknya kalau berbicara masalah itu. Berbicara masalah itu dan hak-hak anak terkait inklusi ini keren banget ya berbicara. Nanti kita kolaborasi dengan beliau. Insya Allah beliau orangnya supel kok, nggak perlu mikir ngapa-ngapain. Ya orang Banten juga kok, tenang aja ya. Orang Sunda deh tenang aja. Gitu. Ya itu mungkin teman-teman dan terima kasih kok Kapten luar biasa terus mendampingi kegiatan kita teman-teman yang setia di GCE Banten. Nggak terasa kita udah 27 hari di bulan Ramadan ini. Entah nanti mau hari Jumat atau mau hari Sabtu lebarannya, yang penting kita lebaran mah sama-sama ya merayakan bersama. Kemudian terima kasih dan mohon maaf dari kami jika memang beberapa hal dalam kegiatan GCE Banten ini ada banyak kendala, ada banyak hal yang Bapak Ibu hak Bapak Ibu mendapatkan sertifikat itu terjengkal dan sebagainya. Saya pikir kita lebih kepada bagaimana menggali informasi, mengupdate informasi dengan orang-orang kita juga kok. Ini orang-orang hebat yang mungkin harusnya lebih hebat lagi dalam forum yang hebat. Tetapi mudah-mudahan kami tersanjung bisa datang di GCE ini ya, para narasumber hebat kita. Dan jangan lupa nanti untuk Bu Ati dibantu untuk sertifikat narasumbernya, langsung dikasihkan aja. Dan Bapak Ibu semua, Halo, Cap. Cap. Halo. Cap, Dudi. Iya, sinyal kayaknya nih ya. Padahal gongnya nih yang lagi ditunggu nih. Kayaknya mau bagi-bagi THR nih, Kapten nih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, silakan Cap, lanjut. Terpental, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf dari kami semua tim dari tim GCE Banten ya, teman-teman. Nanti ketemu lagi di kegiatan persegi di bulan Mei tentu saja ya. Nanti kita infokan. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke nol ya teman-teman. Dosa-dosa kita saling memaafkan, tapi jangan ilmunya kembali ke nol, jangan. Ilmunya harus terus ditambah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim hebat, GCE Banten keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kasih aplaus untuk narasumber kita, Ibu Ani Salihah. Terima kasih hari ini sudah sharing materi yang sangat wow ya. Juga terima kasih Kapten GCE Banten, Bapak Dudi Wahyudi, juga Ko-Kapten se-Banten. Ya, tadi ada Pak Kornel, ada Bu Rini, ada siapa lagi? Saya belum lihat. Yang lain. Ya, teman-teman dari GCE Banten juga terima kasih sudah menemani di GCE persegi edisi 30 nih terakhir sebelum kita libur Idul Fitri ya. Nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri pas ini ya Cap ya, pas hari pendidikan tanggal 2 ya. Kita ketemu lagi. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Ketemu lagi di Persegi edisi 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum foto bersama ya, boleh Bapak Ibu dibuka dulu kameranya yang bisa, kita foto dulu. Oke, siap ya. 1, 2. Ya, terima kasih Mbak Ibu. Boleh melanjutkan aktivitasnya. Boleh mau ngobrol di sini sama Bu Anis, mau tanya-tanya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat selalu buat panitia dan narasumber. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nunung. Sama-sama. Saya stop rekam ya, Cek. Iya, terima kasih Bu Ati nih, aduh, cintaku. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Siti. Terima kasih Bu Resita.